Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di mata kuliah kartografi dan penginderaan jauh. Pada minggu ke-15 ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yakni materi untuk minggu ini ialah layout dan visualisasi data sistem informasi geografis yang sudah kalian buat pada praktikum minggu lalu, yaitu pada praktikum minggu ke-14. Mungkin materi ini telah diberikan oleh Pak Tribudi. Di sini saya hanya flashback terkait definisi peta dan kategorisasi peta. Peta adalah suatu penyajian atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan nyata yang dipilih di permukaan bumi atau benda angkasa atau kenampakan abstrak yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda angkasa, dan pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Di sini sudah ada yang telah saya garis bawahi, di mana yang saya garis bawahi ini adalah intisari dari definisi peta ini. Yang pertama ialah gambaran, di mana peta itu akan memberikan gambaran, baik itu gambaran permukaan bumi ataupun gambaran terkait wilayah dan sebagainya. Di sini juga saya garis bawahi pada suatu bidang datar, dikarenakan pada peta itu kita mengetahui yang namanya sistem proyeksi, dan kita mengetahui juga bahwa sistem proyeksi itu adalah model untuk mendatarkan bumi agar dapat diukur. Dan selanjutnya adalah adanya skala atau diperkecil. Kita mengetahui bahwa peta itu merepresentasikan permukaan bumi atau merepresentasikan suatu lokasi yang nyata. Tetapi kita akan membuatnya di suatu bidang datar, maka kita perlu yang namanya skala, yaitu proses pengecilan dari kenampakan nyata. Berdasarkan isi peta, peta itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ialah peta topografi atau rupa bumi atau peta dasar. Selanjutnya ialah peta tematik. Perlu diketahui dan perlu dipahami kategorisasi ini, dikarenakan ini adalah inti dari kartografi. Ketika kalian ingin membuat peta, kalian harus tentukan kalian ingin membuat peta topografi atau rupa bumi, atau apakah kalian ingin membuat peta tematik. Di sini saya informasikan bahwa untuk membuat peta rupa bumi itu memiliki spesifikasi khusus. Jadi tidak semua orang dapat membuat peta rupa bumi, dan tidak sembarang waktu kita dapat membuat peta rupa bumi. Jadi untuk peta rupa bumi ini memerlukan berbagai macam prosedur yang ketat. Dikarenakan dapat kita lihat di sini definisi dari peta rupa bumi ialah peta yang menyajikan gambaran permukaan bumi dengan seteliti mungkin. Ingat, dengan seteliti mungkin, sejauh skalanya memungkinkan, dan menunjukkan elemen-elemen baik yang alami maupun yang kultural. Mengapa peta rupa bumi ini memiliki prosedur yang sangat panjang untuk membuatnya? Dikarenakan peta rupa bumi ini yang nantinya akan menjadi dasar dalam pembuatan peta-peta tematik. Selanjutnya ialah peta tematik. Peta tematik ialah peta yang menyajikan tema tertentu, baik itu dari informasi peta topografi, kemudian kenampakan fisik atau non-fisik permukaan bumi, dan fenomena alam. Nah, di sini kita lihat di dalam definisi peta tematik ini dapat kita baca bahwa peta tematik itu dapat kita buat dari informasi peta topografi. Jadi misalnya dalam peta topografi itu ada satu unsur yang namanya unsur relief. Unsur relief itu ialah unsur yang memberikan kenampakan visual dari kontur. Nah, dari unsur relief ini kita bisa mengembangkannya menjadi peta tematik berupa kemiringan lereng atau berupa peta ketinggian. Nah, itu salah satu proses mengubah peta topografi menjadi peta tematik. Intinya, peta tematik ini tidak memiliki spesifikasi khusus atau prosedur dalam membuatnya.
Memang ada peta tematik yang harus memiliki prosedur atau spesifikasi dalam membuatnya, akan tetapi kebanyakan peta tematik itu sesuai persepsi yang ingin membuatnya. Misalnya, jika kalian ingin meneliti, kemudian hasil penelitian kalian itu berupa peta, maka peta itu yang dinamakan peta tematik. Contohnya, pada peta topografi itu tidak menunjukkan suhu. Akan tetapi saya ingin membuat peta suhu. Jadi peta suhu ini dikategorikan peta tematik, bukan peta topografi. Intinya, nanti saya jelaskan apa-apa unsur dalam peta topografi dan apa-apa unsur yang pada peta tematik sehingga kita dapat membedakan antara kedua peta ini. Untuk di Indonesia, peta topografi atau peta dasar itu dibagi atas 3. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dalam Pasal 7 diungkapkan bahwa peta dasar di Indonesia itu terbagi atas peta RBI, peta LPI, peta LLN. Peta RBI ialah peta rupa bumi Indonesia, di mana memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. Selanjutnya, peta LPI atau lingkungan pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir. Sedangkan peta lingkungan laut nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut. Nah, untuk peta RBI itu kalian bisa dapat melihat spesifikasinya pada SNI seperti berikut, di mana pada SNI 6502 mulai dari nomor 1 hingga 4 tahun 2000 itu diperbarui pada SNI 7657 tahun 2010. Akan tetapi yang diperbarui itu adalah skala 25.000 hingga 1:250.000. Sedangkan untuk peta LPI itu ialah sudah memiliki standar nasional Indonesia, di mana nomor 19626 tahun 2002. Untuk dalam perencanaan wilayah atau rencana tata ruang, kita hanya membutuhkan peta RBI. Jadi kita tidak fokus sama peta LPI dan peta LLN, akan tetapi kita akan fokus kepada peta RBI sebagai peta dasarnya. Akan tetapi di sini saya hanya akan menunjukkan peta RBI. Kalian tidak dapat membuat peta RBI dikarenakan tadi bahwa peta RBI itu ialah memiliki prosedur yang ditunjuk oleh BIG dan dibuat oleh BIG, dan BIG akan menunjuk tenaga ahli untuk membuat peta RBI itu. Jadi tidak sembarang orang untuk membuat peta RBI. Beda lagi tadi yang saya katakan untuk peta tematik. Nah, di sini kalian lihat contoh peta RBI. Yang sebelah kiri ini dapat kalian lihat ada peta RBI 1:25.000 untuk wilayah Yogyakarta. Adapun unsur-unsur yang digambarkan dalam peta RBI itu ialah unsur relief yang tadi saya katakan bahwa unsur relief ini berisikan tentang kontur dan sebagainya. Sedangkan unsur gedung bangunan itu berisikan nama atau delineasi bangunan. Yang kalian lihat warna pink di sebelah kiri ini atau warna pink pada muka peta di peta RBI Yogyakarta ini ialah unsur bangunan. Yang ketiga ialah unsur perhubungan atau infrastruktur yang digambarkan berupa line atau garis untuk jalan dan sungai. Sedangkan untuk perhubungan seperti pelabuhan dan bandara itu digambarkan dengan simbol. Sama tadi dengan gedung bangunan seperti gedung sekolah, kemudian gedung pemerintahan itu digambarkan berupa simbol. Untuk unsur tumbuh-tumbuhan ini digambarkan seperti sawah, kemudian kebun. Selanjutnya unsur perairan seperti sungai, danau, waduk. Untuk unsur batas administrasi digambarkan garis putus-putus, sedangkan unsur toponimim itu ialah berupa
penamaan dari misalnya jalan, sungai. Nah, seperti kalian lihat pada muka peta ini ada nama di situ untuk setiap nama jalannya, kemudian ada nama untuk setiap nama sungainya. Itulah yang dinamakan unsur toponim. Maka unsur-unsur yang digambarkan dalam peta ialah unsur-unsur yang kenampakan visualnya di sebelah kiri ini, di petanya ini. Sedangkan untuk di samping kata, di samping kanan ini yang berupa legenda itu berisikan tentang informasi peta. Selanjutnya di sini juga harus menginformasikan grid. Grid itu garis-garis dalam peta dan gratikul. Oke, kita masuk dalam peta tematik. Peta tematik ialah peta yang menyajikan tema tertentu, baik itu dari informasi peta topografi yang kita kembangkan, yang saya contohkan tadi itu unsur relief, kemudian kita kembangkan menjadi peta kemiringan lereng atau peta ketinggian, sehingga peta kemiringan lereng dan peta ketinggian itu kita namakan peta tematik. Atau misalnya kita ekstrak informasi bangunan atau vegetasi yang pada peta RBI, kemudian kita jadikan peta penggunaan lahan. Nah, peta penggunaan lahan itu dinamakan peta tematik. Intinya pada peta RBI itu berisi banyak informasi di dalamnya, sangat banyak informasi di dalamnya, sehingga banyak tumpang tindih di dalamnya. Ada unsur jalan di dalamnya, kemudian ada bangunan, tutupan lahan, penggunaan lahan, kemudian infrastruktur dijadikan dalam satu peta. Sedangkan jika peta tematik, jadi peta jalan ada peta sendirinya, kemudian peta penggunaan lahan dijadikan peta sendiri, kemudian peta relief dijadikan peta sendiri, maka itu disebut dengan peta tematik. Nah, di sini kita lihat bahwa peta tematik itu juga ada yang sudah memiliki spesifikasi teknis atau sudah distandarkan atau sudah ada perda atau pergub atau permennya. Di sini contohnya ialah peta penggunaan lahan. Peta penggunaan lahan itu sudah ada spesifikasinya. Jadi kita dapat mengikuti spesifikasi itu. Akan tetapi kebanyakan spesifikasi pada peta tematik itu hanya berupa visualisasi dari tema-temanya. Misalnya peta penggunaan lahan, yang diesenikan itu malah pewarnaan dari tiap penggunaan lahan, tidak sampai sedetil dari peta RBI. Selanjutnya contohnya, jika kalian ingin membuat peta desa, itu sudah ada peraturannya, mengikuti peraturan Kepala BEG nomor 3 tahun 2016. Jika kita ingin membuat peta lingkungan hidup dan kehutanan, itu sudah ada peraturannya, itu Perdirjen nomor P6 tahun 2017. Sedangkan untuk membuat peta lahan gambut itu juga ada peraturannya. Kemudian untuk pemetaan tata ruang itu kita mengikuti peraturan Presiden nomor 8 tahun 2013. Kembali lagi bahwa jika kalian membuat peta tematik di luar dari list ini, di luar dari kelima peta tematik yang sudah ada spesifikasinya ini, maka kalian diberikan kebebasan untuk memberikan warna kepada unsurnya, kemudian membuat layout. Jadi kalian diberikan kebebasan sesuai dengan pembuat peta. Dan itu tidak masalah. Yang masalah itu ialah jika kalian ingin membuat peta RBI atau peta dasar. Jadi saya simpulkan bahwa peta dasar itu atau peta RBI itu ialah memiliki prosedur yang ketat dan tidak semua orang dapat membuatnya. Sedangkan peta tematik semua orang bisa membuat. Misalnya kalian membuat penelitian, kalian bebas membuat layoutnya, kemudian kalian bebas membuat atau menentukan unsur-unsurnya, itu kalian bebas untuk membuat itu, sepanjang kalian memiliki dasar atau memiliki sumber dari pembuatan peta itu. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa peta yang tidak memiliki spesifikasi teknis itu bisa merujuk terhadap yang saya tampilkan ini. Di sini ada 15 unsur yang bisa kalian tampilkan pada peta kalian, peta tematik kalian yang kalian buat. Kemudian yang saya lingkari merah itu adalah yang menurut saya wajib yang ada pada waktu kalian membuat peta. Jadi misalnya ini yang saya lingkari nomor 1. Jadi tentu saja muka petanya harus wajib ada. Selanjutnya nomor 2 ialah koordinat peta.
koordinat itu ada dua, yaitu geografis dan UTM. Selanjutnya di sini judul peta. Judul peta itu harus ada. Kemudian insert peta. Dan penerbit atau pembuat peta. Kemudian 8 itu legenda atau misalnya tema-tema dari peta tematik yang kalian buat. Contohnya di sini kelas penggunaan lahan. Jadi di sini untuk legenda tematik petanya ialah peta penggunaan lahan. Misalnya kalian membuat peta bencana. Jadi legenda tematik petanya di dalamnya itu berupa klasifikasi rawan bencana. Jika misalnya kalian membuat peta suhu, jadi legenda tematik petanya itu berupa peta suhu. Kemudian nomor 9 itu sumber data, itu wajib ada menurut saya. Kemudian orientasi atau arah mata angin, kemudian dan yang penting juga itu ialah skala grafis. Selanjutnya itu misalnya nomor 7 itu kalian bisa tampilkan atau juga kalian nggak apa-apa kalau tidak tampilkan hal tersebut. Untuk keterangan riwayat juga seperti itu. Lokasi administrasi juga itu menurut saya sudah diwakilkan pada insert peta. Kemudian legenda simbol huruf seluruh penutupan lahan yang nomor 12 ini bisa kalian buat, bisa juga kalian tidak buat, tetapi jarang peta yang membuat hal tersebut. Kemudian yang ke-13 singkatan pada peta itu kalian juga bisa buat atau kalian bisa tampilkan, atau juga kalian kalau tidak mau tampilkan nggak masalah. Yang jelasnya menurut saya yang wajib itu ialah yang saya lingkari merah.